bergegas ke warungnya Pak Wi, guna mencari Wali Paidi. Beliau biasanya berada di warungnya Pak Wi jam segini. Dan memang benar, Wali Paidi sedang ngopi di situ. Setelah bersalaman aku duduk agak jauh dari beliau karena kulihat ada dua orang yang sedang minta pendapat kepada beliau. Kedua orang ini rapi, berpeci dan bersarung. Wajahnya bersih bercahaya, aku tidak tahu bersihnya ini karena pemutih atau seringnya berwudu. Aku berniat menanyakan tentang warna langit yang biru kepada beliau, tapi pertanyaan itu aku tahan dulu, karena ada tamu yang membahas hal yang lebih penting. Aku mendengar kedua orang ini sedang membicarakan apa langkah yang baik yang harus dilakukan SF. Rupanya kedua orang ini pengurus SF, yayasan sebuah thorikoh di Jawa Timur. Pengurus SF ini bercerita kepada Wali Paidi kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Dengan tersenyum Wali Paidi ini menjawab. Wali Paidi berdoa di samping makam seorang sesepuh yang bisa juga disebut sebagai kiai, tapi lebih ketara seperti seorang kejawen. Ngomongnya ceplas-ceplos tanpa tendeng aling-aling. Orang banyak menganggapnya kejawen, karena setiap ada orang yang mengeluhkan masalahnya pada beliau selalu dijawab dengan ajaran-ajaran Jawa. Bahkan, sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Paidi kalau dia tahu setiap permasalah setiap orang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya. Kalau ada orang datang di hari Rabu Pahing, di waktu, jam sekian, maka permasalahannya ini. Melihat hari, pasaran dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Paidi tertawa ngakak adalah gayanya yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Wali Paidi teringat di waktu Wali Paidi sowan kepada beliau kala itu. Sewaktu Wali Paidi duduk dan ngobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri thorikoh sowan kepada beliau. Perasaan Wali Paidi jadi gak enak melihat kedatangan santri ini, karena Wali Paidi yakin kalau sesepuh akan menghabisinya dengan komentarnya yang ceplas-ceplos dan gurauannya yang menyerempet bahaya. "Ada apa?" tanya sesepuh. "Begini Mbah, saya ini minta petunjuk bagaimana cara menjadi salik pelaku thorikoh yang baik sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan makrifat kepadanya," kata santri. "Thorikoh itu kacangan," ledek sesepuh. Wali Paidi yang mendengar itu langsung tertawa ngakak, lalu sesepuh melanjutkan perkataannya. "Orang thorikoh itu orang yang tidak tahu, sehingga butuh jalan sebagai petunjuk." Santri thorikoh ini kebingungan mendengar jawaban sesepuh ini. Sesepuh memandang santri thorikoh ini dengan tatapan tajam dan sesepuh berkata lagi dengan pedasnya. "Opo matamu picek, Gusti Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Sudah dekat sekali kepadamu. Terus mengapa kamu malah ngalor ngidul menyusuri jalan, berjalan ke sana kemari mencari Allah? Ya tambah jauh jadinya. Maka dari itu saya minta petunjuk pada Simbah, supaya hati saya bisa hudur ilallah," kata santri dengan agak takut. "Terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah, bisa menghadap Allah, kamu mau bilang apa kepada Allah? Mau sambat, pingin sugi, pingin tamumu banyak," kata sesepuh. Santri ini hanya garuk-garuk kepala semakin kebingungan. Wali Paidi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. "Lihatlah dia," kata sesepuh kepada santri sambil menunjuk Wali Paidi. "Dia itu orang thorikoh seperti kamu, diangkat jadi wali bukan karena thorikohnya, tapi karena mengganti gurunya yang sudah mati." "Wali apa itu?" "Wali kacangan, ece-ece, gak bahaya belas." Wali Paidi tertawa terpingkal-pingkal mendengar ledekan sesepuh kepadanya. Dan dengan masih tertawa Wali Paidi berkata mencoba membalas kepada sesepuh. "Lumayan Mbah, daripada sampeyan dari dulu jadi kiai sampai tua pun gak jadi wali." Sesepuh ganti yang tertawa mendengar sindiran Wali Paidi. "Aku ora doyan, seumpama disuruh milih, mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu. Isone mung ganteni gurune hehe," balas sesepuh. "Kan tetap aja wali," kata Wali Paidi sambil menari-nari di hadapan sesepuh. Santri yang melihat kelakuan sesepuh dan Wali Paidi ini jadi gak karuan perasaannya, bingung bercampur pingin tertawa. Tugas para wali kan menjaga masyarakat, membimbing masyarakat, gampangannya melayani masyarakat. "Jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu," kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan Wali Paidi. "Haha," Wali Paidi tertawa. Wali Paidi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu, sambil melihat pusara makamnya. Wali Paidi berkata di hatinya, "Bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi, sehingga aku tidak mengetahui kewaliannya."
Atau Allah punya pasukan khusus yang terdiri bukan dari kalangan wali, tapi kedudukannya di atas para wali. Ah, memang betul apa kata sesepuh, aku ini memang kacangan. Wali Paidi tertunduk haru setelah mendengar kabar kalau Kiai Sepuh sakit dan harus opname di rumah sakit. Dokter memutuskan Kiai Sepuh harus operasi, tapi Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi meminta izin kepada Allah supaya jasadnya menjadi dua dan Allah mengabulkan permintaannya. Jasadnya yang dohir berada di rumah, sedang jasadnya yang goib berada di rumah sakit mendampingi Kiai Sepuh. Ketika Wali Paidi sudah berada di rumah sakit, beliau langsung menuju kamar Kiai Sepuh dirawat. Tampak di situ sudah berkumpul beberapa wali yang kesemuanya hadir dengan jasadnya yang goib sama seperti Wali Paidi. Wali Paidi mengucapkan salam dan mencium tangan Kiai Sepuh, lalu menyalami satu persatu wali yang hadir di situ. Nak, barusan saja Nabi Khidir pergi, beliau tadi di sini sejak pagi, ucap Kiai Sepuh kepada Wali Paidi. Alhamdulillah Kiai, jawab Wali Paidi. Di dalam kamar itu ada Ibu Nyai, putra-putri Kiai Sepuh dan beberapa kerabat. Mereka tidak dapat melihat kehadiran Wali Paidi dan beberapa wali yang lain. Tampak di wajah para keluarga kesedihan yang mendalam, mereka sedih karena Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi melihat wajah Kiai Sepuh, terlihat dengan jelas kedamaian dan ketentraman di wajah Kiai Sepuh. Wali Paidi paham mengapa Kiai Sepuh tidak mau dioperasi, karena memang itulah bala berupa penyakit yang harus ditanggung oleh Kiai Sepuh. Setiap wali adalah payung bagi santri dan orang-orang yang berada di wilayah kewaliannya. Ketika turun bala, wali sebagai payung yang pertama kali menanggungnya. Begitu juga dengan Kiai Sepuh ini. Beliau menanggung bala tersebut sudah 3 tahun lebih. Dan Kiai Sepuh menerima semua itu dengan ikhlas, karena itu sudah kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka tidaklah heran kalau Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi dan beberapa wali yang lain bermunajat kepada Allah, dengan harapan supaya Allah menurunkan ilham dengan mengizinkan Kiai Sepuh untuk melakukan operasi. Dan Alhamdulillah Allah menurunkan ilham berupa diperbolehkannya Kiai Sepuh melakukan operasi. Besoknya Kiai Sepuh mengabarkan kepada keluarganya kalau beliau bersedia beroperasi. Semoga Kiai Sepuh segera sembuh dan dipanjangkan umurnya, dan selalu dalam naungan Allah. Amin. Lalu Wali Paidi dan beberapa wali yang lain pamit pergi. Berminggu-minggu sudah Wali Paidi pergi entah kemana. Ada yang mengatakan beliau pergi umroh, ada yang bilang beliau sedang bertapa, nirakati bangsa dan negara supaya mempunyai wakil rakyat dan pemimpin yang baik. Ada juga yang meyakini kalau beliau sekarang pergi bersama seorang yang misterius yang konon adalah Nabi Khidir. Wali Paidi ketika mau pergi hanya mengatakan dengan bercanda kalau beliau mau pergi ke barat mencari kitab suci. Kemanakah sebenarnya Wali Paidi pergi? Sebenarnya Wali Paidi sedang melakukan perjalanan dengan sosok yang misterius yang konon adalah Nabi Khidir. Wali Paidi bertemu sosok yang misterius ini dengan tidak sengaja. Waktu itu Wali Paidi hendak pergi ke pasar membeli ikan lele kesukaannya. Di tengah jalan dia melihat seorang yang seumuran dengannya duduk di pagar tembok di tepi jalan. Ketika Wali Paidi berjalan di depannya, sosok ini melemparkan kerikil kepada Wali Paidi. Dengan agak kaget Wali Paidi menatap sosok misterius tersebut. Setelah berpandangan sejenak, sosok tersebut lalu turun dan melangkah pergi. Yang membuat Wali Paidi kaget dan berjalan mengikuti sosok tersebut adalah dengan adanya lumut tipis kehijauan di pagar sehabis diduduki sosok misterius tersebut. Wali Paidi melihat tanah dan kerikil yang bersentuhan dengan kaki sosok ini juga menjadi kehijauan. Rumput yang kering menjadi segar karenanya. Merasa diikuti, sosok yang dipercaya sebagai Nabi Khidir ini berhenti dan menoleh kepada Wali Paidi. Kamu kepingin tahu semua ini mengapa bisa terjadi? Sebelum Wali Paidi menjawab, sosok misterius itu berkata lagi, mari ikut aku, biar kamu tahu. Semenjak itu Wali Paidi mengikuti sosok ini dan mulai belajar kepada beliau. Wali Paidi menjadi tahu bahwa beliau kemana-mana memberikan kebaikan kepada sesama, memberi semangat kepada orang yang putus asa, menyirami hati-hati yang kering, membantu orang yang membutuhkan bantuan, mengajari orang kaya supaya senang bersedekah.
Sosok ini tidak mengajar dengan lisan maupun tulisan kepada Wali Paidi, tapi sosok ini langsung memberi contoh yang baik, memberi uswatun hasanah kepada Wali Paidi. Setelah dirasa cukup, sosok misterius ini memanggil Wali Paidi, "Kamu jangan gampang merasa kagum melihat suatu karomah, karena karomah itu buah dari keikhlasan dalam beramal soleh yang istiqomah." Wali Paidi mengangguk, "Sekarang kamu pulanglah," ucap sosok misterius tersebut. Wali Paidi menunduk berniat mencium tangan sosok yang telah mengajarinya ini, tapi sebelum Wali Paidi mencium tangannya, sosok ini memegang pundaknya dan merangkulnya, sambil menepuk pundaknya sosok ini berkata, "Semoga kamu menjadi orang yang berfaedah kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai namamu, Paidi." Wali Paidi berjalan pulang, dan dia jadi paham mengapa semua yang tersentuh sosok yang misterius ini menjadi hijau. Karena sosok ini bisa memberi kesejukan dan kedamaian kepada orang lain. Kehebatan sosok ini adalah buah dari amal baiknya yang dilakukan dengan istiqomah.